Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melanjutkan lagi ya pembelajaran kita mengenai matematika. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan ya. Ya, perbandingan itu adalah perbedaan nilai gitu ya antara dua atau lebih yang digambarkan dengan angka. Nah, dalam perbandingan anak-anak, pertama-tama kita bisa menulisnya dalam bentuk A per B atau A dibanding B, gini ya. Ini nanti bentuk-bentuk yang akan sering kita temui dalam perbandingan, dimana A dan B ini merupakan bilangan asli. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana sih perbandingan itu dalam bentuk soalnya gitu ya. Misalnya yang pertama, perbandingan banyak kelereng Dimas dan Fahmi adalah 3:5. Nah, ini bentuk perbandingannya ya anak-anak. Kita lihat di sini 3:5. Dan perbandingan ini dituliskan berurutan sesuai dengan penjelasan yang ada di soalnya. Kalau di sini Dimas dan Fahmi, berarti 3 ini miliknya Dimas, yang 5 ini miliknya Fahmi ya. Gitu. Jika banyak kelereng Fahmi 35 butir, tentukan banyak kelereng Dimas. Jadi perbandingan ini masih bentuk perbandingannya saja, belum jumlah sebenarnya ya. Jadi jumlah sebenarnya atau banyak sebenarnya itu adalah ini. Fahmi dia punya 35 butir. Ya, nah sekarang kita belum tahu nih kalau punyanya Dimas berapa ya. Nah, cara menyelesaikan soal perbandingan yang seperti ini adalah anak-anak, yang pertama kita tahu ya bahwa kelereng Dimas dibandingkan dengan kelereng Fahmi ya, itu sama dengan 3:5 ini ya. Kemudian sekarang kita tahu juga di informasi di sini kelereng Fahmi itu ada 35 ya. Nah, ada 35 butir. Nah, sekarang untuk mencari kelerengnya Dimas, yang pertama, karena yang dicari kelerengnya Dimas, maka kita tuliskan dulu nilai perbandingannya Dimas ya. Di sini kan nih punyanya Dimas ya. Nah, ini 3 punyanya Dimas, ini kita tulis di sini. Karena yang kita cari di Dimas. Jadi yang dicari di atas ya, nilai yang ingin kita cari, taruh perbandingannya di paling atas per dengan perbandingan yang sudah diketahui punyanya si Fahmi ya. Per 5 dikali dengan jumlah yang sudah diketahui nilainya 35. Sudah, kalau seperti ini anak-anak bisa langsung menyelesaikan seperti kita menyelesaikan perkalian pecahan biasa ya. Ini bisa langsung kita bagi 5, dapat 1, dapat 7. 3 kali 7 sini ya, sama dengan 21. Nah, berarti dapat kelerengnya Dimas adalah 21 butir. Gitu ya anak-anak. Ya, kelereng Dimas. Jadi kelereng Dimas ada 21 butir. Nah, ini kesimpulannya. Jadi ini cara mencari perbandingan jika bentuk soalnya seperti ini. Ada 2 perbandingan, kemudian diketahui nilai yang salah satunya. Kita mencari nilai yang lain yang belum ada. Nah, caranya seperti ini. Yang kita cari di atas, yang diketahui perbandingannya di bawah, lalu dikali dengan angka yang sudah diketahui yaitu 35 tadi. Mudah ya anak-anak, matematika mudah dan menyenangkan. Kita coba lagi dengan
soal yang kedua. Nah anak-anak, sebelum masuk soal yang kedua, ada ini ya, rumus ya, catatan penting yang harus kalian ketahui jika ingin menentukan sebuah perbandingan. Kalau yang diketahui ya dalam soalnya nanti, kalau yang diketahui itu adalah jumlahnya, yang pertama ya, jika yang diketahui jumlah ya, nanti ada kata-kata jumlah seperti itu di dalam soal. Ini perlu Bu Guru sampaikan dulu sebelum kita masuk ke contoh-contoh soal yang lain ya. Jika nanti di dalam soal yang diketahui adalah jumlahnya, maka cara menentukannya nanti adalah A sama dengan A per A plus B dikali A plus B. Ya, seperti ini. A ini adalah orang yang pertama, misalnya ada dua orang ya, orang A dengan orang B. Nah ini untuk mencari nilainya orang A, berarti perbandingannya A ditambah perbandingannya A ditambah B, nanti dikali nilainya A dan B atau jumlah keduanya. Nanti kita akan lihat ke soal biar lebih mudah ya menerapkannya. Kemudian ketika yang mau dicari B, berarti cara mencarinya B A plus B dikali A tambah B. Nah ini jika yang diketahui jumlahnya. Ada juga nanti soal yang diketahui di dalamnya adalah selisihnya. Nah jika yang diketahui selisihnya, maka caranya nanti kita menemukan adalah, jika yang dicari adalah A, maka cara mencarinya A kurang B dikali A kurang B. Nah seperti ini. Kemudian jika yang dicari adalah B ya, maka B A kurang B dikali A kurang B. Nah nanti kita akan coba lihat di dalam contoh soal ya. Kita langsung ke contoh soalnya di sini. Begini kira-kira ya anak-anak. Oke, kita akan langsung aja masuk. Misalnya di sini ada sebuah soal nih. Baik, di sini ada soal ya. Coba kita baca bersama-sama. Perbandingan umur kakek dan adit adalah 15:2. Ya, ini bukan umur kakek dan adit ya, ini perbandingannya. Ya, perbandingannya 15:2. Jika jumlah umur kakek dan adit adalah 85 tahun, ini adalah jumlah ya, berarti umur kakek ditambah umur adit itu 85 tahun. Berapa umur kakek dan adit? Nah, kita kan belum tahu nih sebenarnya berapa umur kakek dan adit. Sekarang kita lihat kalau dari sini ya. Kalau dari dua rumus ini, kira-kira soal ini kita gunakan cara yang mana? Kita lihat dari soalnya, di sini ada kata jumlah ya. Nah kalau ada kata jumlah begitu, diketahui ya jumlahnya 85 tahun, berarti kita pakai yang ini, yang ada jumlahnya. Sekarang yang ingin kita ketahui adalah umur kakek dan adit, berarti dua ya. Kita ingin tahu yang A, kita anggap ini kakek ini A. Kita juga ingin tahu yang B, adit. Nah berarti kita nanti akan kerjakan dua kali. Yang pertama kita cari dulu yang A, kakek dulu ya, berurutan. Kita cari yang kakek, kita tulis aja kakek di sini. Nah, gimana caranya? Perbandingannya yang A dulu ditaruh di sini. Perbandingan kakek berapa? Ini kan umur kakek dan adit ya. Berarti kakek 15. Ini kakek. Perbandingannya kakek. Berarti di sini tulis 15. Per A tambah B. Perbandingannya A tambah B, 15 tambah 2. Gitu ya, anak-anak. Sama dengan kita kali dulu di sini ditulis ya, dikali jumlahnya A tambah B. Kan jumlah A tambah B yang besar ini 85 tahun, 85. Itu ya. Sama dengan, kita bisa tuliskan di bawahnya aja, di bawahnya 15 per 17 ya, 15 tambah 2 17 dikali 85. Seperti itu ya anak-anak. Nah,
Ya, langsung kita bisa kerjakan. 17 dapat 1, 85 bagi 17 dapat 5 ya. 15 kali 5 sama dengan 75. Berarti 75 tahun umur kakek, dapat 1 ya. Kemudian sekarang kita belum selesai, masih harus mencari umur Adit. Adit berapa perbandingannya? 2 ya. Sini perbandingannya Adit nih. Nah, di sini kita tuliskan 2 per 15 tambah 2 tetap ya, dikali 85. Ini kita anggap saja Adit itu B ya, berarti pakai cara yang B. Sama dengan 2 per 17 kali 85. Ini sama, dapat 1, dapat 5. 2 kali 5 sama dengan 10 tahun. Ini adalah umur Adit, ini adalah umur kakek. Seperti itu. Mudah sekali ya anak-anak. Jadi hanya tinggal memasukkan saja perbandingannya jika sudah ada info-infonya di dalam soal. Nah, kalau misalnya ditambah pertanyaannya, ini umur Adit dan umur kakek sekarang, bagaimana dengan umur mereka 5 tahun yang lalu misalnya, nanti di dalam soalnya. Berapa umur kakek dan Adit, terus tambah lagi berapa umur mereka. Nah, 5 tahun lalu. Nah, kalau seperti ini gampang sekali, langsung tinggal karena 5 tahun yang lalu berarti kita kurangi 5 ya. Berarti kakek sama dengan 75 umurnya yang sekarang ya, dikurang dengan 5 umurnya yang 5 tahun lalu, berarti 70 tahun. Ini umur kakek 5 tahun lalu. Kemudian umur Adit 5 tahun lalu berarti berapa anak-anak? Iya, 10 dikurang 5 sama dengan 5 tahun. Ya, ini kata-katanya jika 5 tahun lalu. Kalau pertanyaannya berapa umur kakek 5 tahun mendatang atau 5 tahun kemudian, ya berarti kalau seperti itu tinggal kita jumlah umur kakek yang sekarang nih 75, kita tambah dengan 5 ya. Jadi kalau umur mendatang itu ditambah, kalau umur yang lalu itu dikurang. Seperti itu. Ini contoh soal yang kedua ya, kedua. Nah, kemudian ada contoh soal lagi di sini. Diketahui perbandingan bilangan A, B, C adalah 3 banding 4 banding 10. Jika jumlah A, B, C adalah 51, tentukan nilai setiap bilangan. Nah, ini juga caranya sama ya, karena di sini yang diketahui adalah jumlah ya. Berarti kita dengan rumus yang ini ya, dengan rumus jumlah yang diketahui jumlahnya. Perbandingannya ini sudah berurutan ya, di dalam soal biasanya berurutan. Kalau di sini A, B, C berarti 3 ini miliknya A, 4 ini miliknya B, 10 ini miliknya C. Langsung saja kita cari satu persatu karena perintahnya adalah yang dicari tentukan nilai setiap bilangan. Berarti kita harus mencari nilai setiap bilangannya. Yang pertama kita pengen cari nilainya A tuh berapa sih? Jumlahnya 51 ya. Jadi kalau 3 bilangan ini dijumlah itu hasilnya 51. Tapi kita masih belum tahu berapa sebenarnya jumlahnya masing-masing. Sekarang kita mau cari A dulu. A. Tulis perbandingannya A 3 per. Nah, ketiganya ini dijumlah. 3 tambah 4 tambah 10. Kalau tadi kan yang kakek ya, itu hanya 15 tambah 2 karena dia cuma ada 2, kakek dan Adit ya. Sedangkan kalau yang ini dia ada 3, ada A, B, C, maka 3-3-nya harus kita jumlah ya anak-anak, seperti itu. Jadi ketika kita mau cari nilai bilangan A, berarti perbandingannya A dulu kita taruh di atas, kemudian di bawahnya ini ya sebagai penyebutnya adalah jumlah dari semua perbandingan. Misalnya ada 2 berarti 2, kalau ada 3 berarti 3-3-nya ya. Lalu dikali dengan jumlahnya. Jumlahnya di sini berapa? 51. Ya, seperti itu. Kita bisa tuliskan kembali di sini sama dengan 3 per 3 tambah 4 tambah 10 berapa? 17 ya. Dikali 51. Ya. Kemudian langsung kita bagi saja biar mudah. 17
bagi 17 dapat 1, 51 bagi 17 dapat 3 ya. 17 kali 3 hasilnya 51. Lalu 3 dikali 3 sama dengan 9. Ini yang pertama, kita sudah dapat nilai bilangan A. Sekarang kita cari lagi B, karena kan disuruhnya semuanya ya. Sekarang yang B, kita tulis perbandingannya B berapa? 4 ya, ini punyanya si B. 4 per, penyebutnya sama, 3 ditambah 4 ditambah 10 dikali dengan jumlahnya 51 ya, sama dengan 4 per 17 dikali 51. 17 bagi 17 dapat 1, 51 bagi 17 dapat 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, kita sudah dapat nilai yang B. Sekarang yang terakhir kita cari nilai yang C. Masukkan perbandingannya yang C. Nah, ini miliknya yang C ya, 10. 10 per 3 ditambah 4 ditambah 10 kali 51 ya, sama dengan 10 per 17 ya, kali 51. Dapat 1, dapat 3. 10 kali 3 30. Nah, dapat deh kita ya, sudah dapat. Ini adalah bilangan yang A, kemudian ini bilangan yang B ya nilainya. Ini nilai bilangan yang C. Seperti itu anak-anak, mudah ya. Bisa pasti kalau nanti mencoba, bisa insya Allah. Sementara itu dulu dari Bu Guru, kita akan coba beberapa contoh soal yang terkait dengan perbandingan ini. Matematika mudah dan menyenangkan. Selamat belajar.